Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Khoirunisa dari S1 Pendidikan Tata Busana 2018. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam kajian agama Islam. Manusia dalam Al-Quran itu menurut sejarah adalah Bani Adam. Sedangkan menurut istilah yang sering kita dengar adalah Anas, Basyarun, Al-Insan, dan Abdul. Bani Adam ini merupakan manusia pertama yang sering kita dengar dengan sebutan Nabi Adam. Dalam diri manusia ini terdapat unsur cair dan padat, yang dimana dalam diri manusia terdapat unsur cair dan padat. Unsur cair ini biasanya terdapat 70% dan sedangkan unsur padat sisanya dari unsur cair. Yang kedua, manusia dapat dikaji dari segi basyarun atau segi biologis. Dari penjelasan ini yang dimaksud adalah manusia ini harus berkembang biak. Nah, dalam agama Islam bagaimana cara mereka bisa berkembang biak? Caranya mereka itu harus menikah yang sah sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, selain manusia diciptakan dari kaum Adam dan kaum Hawa, manusia ini juga memiliki banyak ras. Contohnya seperti ada ras Arab, Cina, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya mengapa adanya ada ras Arab, Cina, Eropa, dan lain sebagainya adalah untuk saling mengenal. Ada sebuah ayat yang mengatakan, maka manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian aku jadikan kalian berkelompok-kelompok. Selain itu ada ayat yang menjelaskan, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Lanjut, yang keempat adalah manusia dari segi intelektual atau yang biasa disebut dengan al-insan. Manusia itu adalah paling mulia. Ada ayat yang mengatakan, inna khalaqnal insan, aku telah jadikan manusia. Manusia itu sempurna. Nah, sempurna ini itu tidak hanya sempurna saja, melainkan sempurna secara fisik, akal, dan hati. Sehingga manusia ini paling dibanggakan. Dan yang terakhir ini adalah manusia disebut dengan Abdullah atau hamba Allah. Jadi maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah itu mulai dari pekerjaan, makan, aktivitas yang kita lakukan itu kita sandarkan semua kepada Allah. Tidak hanya puasa, sholat, haji. Karena kita ini adalah hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah. Contohnya ini, kita makan nasi. Nah, nasi ini tuh awalnya tuh dari benih, kemudian padi. Kalau bukan karena karunia Allah ini, kita tidak bisa makan. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana nikmatnya makan itu seperti apa. Karena itu semua adalah karunia Allah. Nah, jadi manusia ini diciptakan tujuannya itu untuk saling mengenal, memuliakan, melindungi. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari manusia sebagai Bani Adam, kemudian manusia itu sebagai makhluk sosial, basyarun, kemudian ada al-insan, kemudian ada Abdullah. Maka proses penciptaan manusia ini tuh bisa kita lihat dari cerita Nabi Adam, yang dimana ia diciptakan dari tanah liat dan air. Kemudian dari Hawa, yang dimana ia diciptakan dari tulang rusuk atau dari sel tulang rusuk tersebut. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari cerita Nabi Isa alaihissalam, yang dimana beliau lahir tanpa seorang ayah. Nah, ini tuh merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari video yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.